Oke lur, hari ini kita akan memperbaiki satu unit mesin pencacah kertas yang mereknya Crisbo dengan tipe S4210M, dimana kerusakan daripada unit ini dia tidak bisa beroperasi dengan normal. Ini unitnya masih baru, itu ada kartonnya, itu kardusnya ada di ini ya. Ini udah saya bongkar, baru saya bongkar ya. Itu kardusnya karena unitnya baru dibeli, tapi setelah dibeli dia nggak bisa berfungsi ataupun berjalan secara normal. Ini masih baru. Ini fungsinya untuk mencacah kertas ataupun menghancurkan kertas. Dia masuknya dari sini seperti ini. Dia masuknya dari sini. Nanti dia otomatis kertas masuk, dia otomatis akan menghancurkan kertas ini atau mencacah kertas ini sampai halus. Itu ada penampungannya nanti di bawah. Ini penampungannya saya buka, yang tadi di atas kardus tadi itu adalah box penampungannya. Oke, ini sudah saya bongkar, baru saya buka. Jadi di sini kita akan tes masalahnya itu apa. Kita akan cokkan untuk coknya, lalu kita hidupkan untuk powernya. Ini ada powernya di sini. Ini nanti lampu indikator akan menyala. Kita akan tes. Oke, mungkin di kamera nampak ya lampu biru itu menyala. Dia berkedip-kedip, dia lampu 2 langsung berkedip ya. Seharusnya ini kalau di normal dia satu lampu dia berkedip. Oke, kita akan Oke, ini udah mode standby. Kita akan coba masukkan kertas apakah dia berputar. Karena ini sistemnya pakai dinamo. Dia pakai dinamo seperti ini. Mungkin di kamera nampak guys. Ini untuk mesinnya dia pakai dinamo, motor seperti ini ya, motor listrik. Dinamo listrik. Kita akan coba masukkan kertas tadi. Kita akan masukkan kertas, apakah dia berfungsi. Biasanya ini kalau normal dia secara otomatis kertas masuk dia langsung hidup karena dia memiliki sensor pergerakan. Oke, ini kita masukkan. Oke, untuk lampu indikator dia secara auto udah bekerja, tetapi motornya tidak bekerja. Di situ masalahnya guys. Secara otomatis dia ini sebenarnya sudah bekerja, tapi motornya tidak bekerja. Kalau kita cabut dia akan berhenti. Dia berhenti standby. Kita masukkan lagi. Oke, ini dia udah bekerja tapi tidak memberikan sinyal kepada motornya atau mengasih perintah ke motornya untuk bergerak. Jadi masalahnya di situ. Kalau kita cabut dia akan standby kembali seperti normal. Maka dia akan menjadi full ya, karena memang sensornya di bawah ini. Oke, kita akan masukkan lagi. Oke, masih sama. Oke, sekarang itu masalahnya ya. Kita akan coba untuk bongkar. Kita akan coba perbaiki untuk mesin pencacah ini. Ini adalah modul dari bagian angkat mesin ini. Kita cabut dulu.
Seperti ini adalah modulnya. Kalau secara fisik ini tidak ada kelihatan ataupun tidak ada ini ya mencurigakan dari komponen yang kita lihat, semuanya tampak normal dan tidak ada kelihatan terbakar. Kita cek satu persatu. Di sini komponen semua dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada kelihatan seperti gosong. Kita urut dulu untuk perkabelannya. Ini adalah kabel menuju ke motor. Ini adalah kabel untuk menuju ke motor yang 3 kabel, 1, 2, 3 ini adalah menuju ke motor. Ini kenapa dia ada 3? Ini untuk reverse dan forwardnya ataupun maju mundurnya. Jadi dia ada 3 kabel, 1 netral, 2 untuk positifnya, untuk maju dan mundurnya. Dan ini kabel untuk menuju power dari power supply utama ataupun dari PLN. Dari sini, dari switchnya masuk ke sini. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes ukur tegangan. Kita akan ukur untuk tegangan yang masuk dari sumber PLN-nya. Apakah sumber PLN-nya ada arus, kita akan ukur. Ini dia pakai 2 relay. Kalau secara fisik relay memang kelihatan bagus, tapi mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Karena ini unit belum pernah dipakai sama sekali semenjak dia baru dibeli. Dia pada saat pengetesan pertama dia nggak bisa hidup ataupun posisinya seperti ini. Karena relaynya nggak main. Ini relay si 12 volt. Ini relay 12 volt dan ini IC regulator ya. Ini IC regulator untuk menghasilkan posisi arus DC 12 volt ataupun arus AC 12 volt. Kita akan ukur tegangan dulu. Kita ukur tegangan masuknya, apakah dia ada 220 volt AC. Siapa tahu ada kendala di kabel yang keropos ataupun tidak terhubung. Kita sekalian ngecek untuk dari fuse-nya, dari fuse ini dan juga fuse ini termasuk fuse juga. Kita akan cek. Kita akan ukur arus yang keluar dari fuse
ini adalah fuse-nya tadi, fuse-nya yang ini ya. Ini adalah fuse. Dari ini adalah fuse. Kita akan ukur berapa tegangan yang keluar AC-nya. Apakah fuse-nya bagus? Oke, di situ terbaca 225 volt. Volt berarti arus AC-nya masuk ya. Masuk sini, fuse-nya bagus. Saya ukur lagi dia ke sini. Ini adalah relay ya, tadi kaki relay ada di sini. Kaki relay ada di sebelah sini. Ini kita harus hati-hati teman-teman, karena ini dalam posisi ada arus listriknya. Harus hati-hati. Ini kaki relay, kita ukur kaki relay apakah dia ada mengeluarkan strom ataupun output. Kita akan ukur. Bisa kita lihat dia tidak mengeluarkan tegangan. Kita akan cek dulu untuk tegangan DC yang menghasilkan dari 12 volt. Sebelumnya ini harus kita cokkan dulu biar posisinya nanti bisa kita start. Ya. Kita ukur kaki elko antara positif dan negatif. Di sini terbaca dia nggak ada mengeluarkan apapun ya. Dia terbaca hanya 4. Ini hanya terbaca 4 volt ataupun 5 volt. Jadi di sini dia nggak mengeluarkan hasil dari tegangan DC-nya. Berarti masalahnya itu ada di IC regulator ini. Seharusnya ini ada terdapat ataupun terbaca dia 12 sampai dengan 13 volt. Ini kosong ataupun hanya 4 sampai 5 volt. Itu tidak normal. Oke, itu tidak normal, berarti untuk tegangan 12 voltnya bermasalah sehingga dia tidak bisa mengaktifkan relay yang terdapat di modulnya. Oke, kita matikan. Kita akan coba ganti untuk ganti untuk IC ini. Kita akan ganti untuk IC yang ini, IC yang ini kita ganti. Saya akan buka dulu.
Oke, bro. Ini adalah IC yang barusan saya buka tadi. Di sini IC-nya tipe ini IC-nya nomor serinya adalah LNK 306PN. LNK 306PN itu adalah tipe IC yang digunakan pada regulator mesin pencacah kertas merek Crispo. Ini adalah IC regulator yang menghasilkan 12 voltnya untuk mengaktifkan relay yang dua ini, relay maju sama relay mundur. Oke, saya akan ganti dengan yang baru. Oke, saya yang baru yang ini sama untuk serinya LNK 306PN. Yang ini yang lama, yang ini yang baru. Yang ini yang baru, yang ini yang lama. Oke, dia sama ya. Ini sama. Oke, saya akan pasang yang baru ini. Yang sebelah kanan saya akan saya pasang, itu adalah yang baru. Yang sebelah kiri adalah yang rusak. Oke, kita taruh di sini dulu yang rusak. Kita akan solder. Mudah-mudahan dengan mengganti IC regulatornya untuk mesin ini bisa nyala normal. Oke bro, IC-nya udah saya pasang ya. Tadi yang rusak yang ini. Yang ini yang rusak, ini udah saya ganti. Ini yang rusak. Tadi LNK 306PN itu kode IC-nya, IC regulator. Oke, semoga udah berfungsi dengan baik ya. Kita akan coba tes. Langsung tes nyala. Mudah-mudahan sudah berfungsi. Kita akan cokkan. Oke, kita masukkan untuk stekernya, kita masukkan, kita cokkan. Oke, kita hidupkan. Ini belum.
respon ya, belum respon nyala karena ini agak susah atau entah switchnya yang terganggu. Oke, dia belum menyala. Oke lur, tadi videonya saya skip karena tadi udah terlalu kepanjangan. Terus untuk pengetesan yang tadi setelah kita ganti IC, ternyata IC-nya itu rusak juga ya. IC yang saya beli itu dia rusak semua, ada 3 tadi. Saya ganti semua itu satu persatu, ternyata tiga-tiganya rusak, nggak ada yang bisa bagus juga. Jadi karena IC seperti itu sulit saya dapatkan yang sesuai dengan spesifikasi bawaannya, jadi saya terpaksa modifikasi sistem cara kerja mesin pencacah kertas ini dengan sistem manual. Jadi saya modifikasi menggunakan saklar on off on untuk maju dan mundurnya. Oke, ini sudah selesai saya rangkai untuk mempersingkat video karena ini pengerjaannya lumayan agak lama. Mungkin videonya terlalu panjang nanti ya. Jadi saya skip. Di sini akan saya jelaskan sedikit apa-apa saja yang sudah saya modifikasi. Pertama, saya sudah menambahkan satu buah trafo, yaitu trafo setengah ampere ataupun 500 mA sebagai power supply untuk 12 volt ke relaynya. Ini saya gunakan trafo 500 mA. Lalu penambahan saklar on off on, di sini saya pasang di sini saklar on off on. Jadi ini untuk maju, ini off, ini untuk reverse nya ataupun mundurnya. Jadi dia sama seperti yang sini, reverse, ini maju, ini mundur. Cuma ini secara auto, tapi ini secara manual, maju, off, mundur. Jadi penambahan saklarnya saya taruh di sini. Di sini saya sedikit saya jelaskan ya untuk cara pengkoneksiannya. Di sini saya modifikasi. Arus yang keluar dari trafo 500 mA ini saya koneksikan langsung ke modul, ke bagian modul regulator sekundernya, yaitu di bagian yang sebelah sini. Ini saya solderkan ke sini di antara titik positif elko dan juga di antara titik kaki positif negatif elko. Jadi keluaran dari
trafo 500 mA ini keluarannya yang sudah menjadi DC itu saya solderkan ke titik kaki positif daripada elko dan juga ke titik negatif daripada kaki elko. Dan untuk saklar yang on off ini saya koneksikan langsung dia menuju kaki relay 1 dan 2. Jadi dia langsung saya koneksikan ke situ. Dan untuk yang lainnya dia tetap. Sebenarnya rangkaiannya sangat sederhana, jadi dia hanya dimanualkan saja, tidak melalui otomatis IC otomatisnya lagi, tapi dia langsung secara manual. Cuma fungsinya sama ya, fungsinya tetap dia berjalan normal sama saja ya. Jadi siapa tahu teman-teman menemui atau mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba dengan cara seperti ini. Karena kita mencari modulnya ini nggak ada ya. Modulnya ini nggak ada, baik itu di marketplace itu nggak ada ya. Udah saya cari, itu nggak ada. Dan juga IC regulatornya memang ada di toko-toko online, cuma dia nggak ini ya, nggak bagus ataupun beda spesifikasinya. Jumlah kaki IC-nya sama, tapi mungkin saya kurang paham juga kenapa dia nggak bisa ya. Karena sampai 3 saya pesan kemarin, itu setelah saya pasang satu persatu dia sama sekali tidak nyala sedikit pun, bahkan dia jadi mati total. Dia nggak mengeluarkan tegangan sama sekali. Jadi IC itu rusak sama sekali, rusak dari pabrikannya, atau mungkin IC-nya KW, saya nggak tahu, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi karena IC-nya sudah nggak bisa saya dapatkan seperti bawaannya, spek dari bawaannya, jadi terpaksa saya modifikasi sederhana seperti ini. Yang penting dia bisa operasi secara normal. Oke, rangkaiannya seperti ini, mungkin teman-teman bisa pahami ya. Bagi yang pengen menyervis ataupun mengkotak-katik seperti ini barang mesin pencaca kertas yang kerusakannya pada regulator power supply, jadi coba dilakukan langkah seperti ini. Di sini saya menggunakan trafo yang 500 mA. Jadi penambahannya hanya ada 2 alat, yaitu trafo dengan saklar on off on yang tadi saya sebutkan. Oke, jadi seperti ini rangkaiannya. Mungkin di video jelas ya teman-teman. Sekali lagi saya jelaskan, ini adalah kabel keluaran dari trafo, yaitu min dengan plus. Yang plusnya saya solderkan langsung ataupun saya koneksikan langsung ke plus kaki elko, dan juga minnya ke min kaki elko. Jadi ini sebagai pen supply arus untuk 12 volt menuju ke relay ataupun menuju ke sistem modul yang ini, sekalian untuk menyalakan lampu indikator yang ada di atas tadi. Jadi ini hanya sebagai pen supply. Ini hanya sebagai pen supply tegangan 12 volt untuk menuju modul yang ini. Karena yang ini yang untuk regulator pen supply 12 voltnya udah rusak ataupun tidak bisa di ini lagi ya, karena IC-nya. Karena IC itu adalah sebagai tulang punggung di regulator ini. Jadi saya modifikasi seperti ini. Lalu saya tambahkan untuk saklar tadi, ini sebagai sebagai
saklar manualnya untuk menghidupkan motor dinamo mesin ini. Jadi di video mungkin jelas ya teman-teman, ya seperti ini modelnya, sangat sederhana tapi manfaatnya sangat besar sehingga mesin ini bisa hidup kembali. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan coba sedikit rapikan, lalu kita nanti ngetes ya. Ngetes, kita akan pasang dulu ke sini. Oke, seperti ini. Oke, untuk sementara kita pasang seperti ini dulu ya. Kita akan coba untuk, saya akan colokkan untuk stekernya, kita akan colokkan. Lalu kita hidupkan untuk saklar on off yang ada di sini. Kita hidupkan. Kita perhatikan untuk lampu indikatornya, dia akan menyala. Listrik di rumah saya sedang padam teman-teman, jadi kita belum bisa untuk ngetes daripada alat ini. Mungkin kita akan tunggu sebentar, jadi videonya saya skip dulu ya. Oke bro, ini sudah saya rangkai untuk mesin pencacah kertasnya, sudah saya rangkai kembali seperti semula. Jadi bentuk aslinya seperti ini ya. Setelah dipasang baknya dia seperti ini. Ini mereknya Crisbo seri S4210M. Jadi di sini yang saya modifikasi itu udah seperti jadi pakai tombol manual on off on. Ini adalah maju dan ini off, ini adalah mundur. Yang nomor 1 adalah maju, yang nomor 2 adalah mundur. Itu putar baliknya atau forward sama reverse nya. Oke, bentuknya seperti ini. Kita akan tes apakah mesin ini sudah bekerja dengan baik. Kita akan tes bro, semoga udah bisa untuk menghancurkan kertas ya. Kita akan coba. Oke, jadi dia seperti ini. Oke, saya akan hidupkan. Untuk colok-colokannya kita colokkan dulu, lalu kita on kan dari belakang. Oke, lampu indikator dan kipas menyala. Jadi ini enggak ada lagi fungsinya guys, ini hanya sekedar lampu indikator saja. Jadi ini pun seandainya kita pencet untuk reverse nya, ini enggak ada artinya lagi ya, karena ini udah saya cut. Jadi ini hanya sebagai lampu indikator. Ini pun saya matikan lampu indikatornya, mesinnya tetap akan bisa menyala seperti ini. Mesinnya menyala walaupun ini saya matikan. Ini untuk mundurnya, putar baliknya. Oke, kita akan coba pakai kertas. Di sini kita akan hancurkan kertas ya. Kita hidupkan. Oke, kita lihat. Oke, dia menghancurkan dan mengumpulkannya di dalam tabung seperti itu.
Oke. Kita masukkan lagi kertas seperti ini. Oke. Saya akan masukkan lagi kertas ini. Kita akan cacah ataupun hancurkan. Kita lihat di dalam tabung pembuangan. Ya, seperti itu guys. Oke. Jadi seperti itu cara kerja mesin penghancur kertas ataupun mesin pencacah kertas ini. Yang tadi ya awalnya tidak berfungsi sama sekali dan hanya hidup lampu indikator seperti ini, tapi mesinnya nggak bisa hidup, itu kerusakan pada power supply regulatornya. Tadi ada IC regulator yang tidak menghasilkan tegangan 12 voltnya untuk mensuplai ke modulnya, jadi dia nggak bisa mengasih perintah dari IC kontrolnya menuju ke motor dinamo motor listriknya. Jadi untuk supaya mesin ini bisa kembali normal, terpaksa kita modifikasi dengan cara manual. Jadi cara manual dia lebih safety dan lebih simple ya. Walaupun memang pengerjaannya agak rumit tadi guys. Kelihatan simple tapi pengerjaannya agak rumit, tapi nggak masalah. Yang penting siapa tahu teman-teman memiliki masalah yang sama dengan seperti ini, bisa di sharing ya di kolom komentar. Oke, jangan lupa ya subscribe ya teman-teman untuk channel video ini. Kita berbagi ilmu. Saya juga sebagai pemula ya. Oke. Sampai di sini dulu untuk video kita hari ini, memperbaiki mesin pencacah kertas yang rusaknya tidak bisa hidup berputar. Semoga bermanfaat videonya teman-teman. Selamat pagi, siang, malam. Oke, gas.